katanya itu mengikrarkan dirinya sebagai seorang ustadz. Yang ini beneran ustadz. Sebenarnya ada masalah, cuman kurang etis aja tuh masalahnya, sehingga banyak netizen yang kurang suka gitu. Jadi ketika sudah S3 lulus dapat gelar ustadz. Nah, itu di mana? Di mana? Di Arab. Di Arab. Di Arab. Jadi yang sekarang ini lagi ngaku-ngaku gimana? Oke semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sugoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sugoro channel. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya yang seperti biasa kita akan mengulik dan membahas sesuatu. Kita kembali lagi di konten sharing gun, akan sekalian untuk sharing tentang berbagai hal yang saat ini sedang trending dan mengemuka. Di hari ini saya ditemani oleh Usnud dan juga Ki Tampar Badar. Kita udah lama nggak ketemu ya, udah lama sekali nggak ketemu. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu yang sedang trending kayaknya ini Pak. Trending ya dia. Jadi kita akan membahas tentang salah satu public figure yang ada di Indonesia dan dia cukup membuat suatu gebrakan yang agak-agak mengejutkan. Nah, kira-kira siapa? Nah, sebelum itu yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sugoro channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan ditonton oleh masyarakat luas. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Aldi Taher. Kenapa Aldi Taher? Karena kemarin saya sempat membaca dan banyak juga berita itu mengenai Aldi Taher yang katanya itu mengikrarkan dirinya sebagai seorang ustadz. Jadi ada pro dan kontra di sini. Kemudian juga sempat ada beberapa orang yang seperti tidak setuju apabila dia itu mengaku sebagai ustadz. Nah, ini hari ini kita akan coba untuk sharing kira-kira bagaimana pendapat tentang beliau-beliau ini, karena mereka ini yang ini beneran ustadz. Nah, yang ini salah satunya juga seorang guru juga dari salah satu padepokan di Yogyakarta. Jadi kita akan coba tanya. Yang pertama kayaknya saya langsung ke Ki Tampar Badar terlebih dahulu. Bagaimana Ki? Pernah dengar itu berita itu atau malah mengikuti? Kalau kemarin lihat teman bikin status soal itu, terus akhirnya saya kepo, saya cek di YouTube, oh begitu beritanya. Berarti sempat mengikuti? Sempat mengikuti. Gimana kalau menurut Ki Tampar Badar mengenai berita tersebut, apakah Ki Tampar Badar itu mengiyakan apabila seorang Aldi Taher, atau kita nggak usah sebut Aldi Taher aja, tapi misalkan ada orang lain selain Aldi Taher mengatakan dirinya itu sebagai ustadz? Kalau misalkan Anda sendiri, kalau misalkan Aldi Taher itu menurut Anda ustadz atau bukan? Setelah saya amati ya, itu sebenarnya secara etimologi budaya itu kan sebenarnya ada masalah, cuman kurang etis aja tuh masalahnya, sehingga banyak netizen yang kurang suka gitu dengan itu. Kalau saya pribadi ya sebaiknya ya diaminkan saja, siapa tahu nanti jadi ustadz beneran atau punya banyak santri dan memberi manfaat bagi banyak orang. Kalau masalah latar belakangnya kita yang dulunya gini ya itu kan masa lalu gitu. Jadi tidak perlu ditanggapi dengan berlebihan, ya biasa saja. Kalau menurut Ki Tampar Badar sendiri, definisi ustadz itu seperti apa sih? Kalau menurut Anda sendiri ya? Kalau saya ya dari bahasa ya, ustadz kan pendidik. Bisa dibilang guru? Ya guru bisa disebut. Berarti ya kan guru? Iya. Bisa disebut ustadz? Bisa. Kadang menurut saya sama MC dipanggil ustadz gitu. Oh, malah ada orang yang menganggap dia Anda sebagai ustadz itu? Ya karena dulu saya ikut di forum silaturahmi pengajian. Di situ ya pengasuhnya ya ustadz semua.
saya dipanggil Ustadz, walaupun saya juga sebenarnya agak minder dipanggil Ustadz karena saya tidak punya santri gitu. Oke. Saya hanya pengurus itu komunitas pengajian anak itu. Tapi ada yang mengakui bahwa Kinabar Badar itu adalah seorang ustadz. Ya itu yang hadir di situ. Yang ada di situ ya. Oke, berarti sudah ada yang mengakui gitu ya. Sudah ada. Sudah ada. Nah, kita coba akan tanya ke Pak Ustadz ini ya. Ini Ustadz beneran Ini Ustadz beneran kali ini. Ini ada santrinya kalau ini. Sambil ngopi ya. Sambil ngopi. Gimana? Menurut Ustadz? Pertama, saya tidak mengikuti yang siapa Al-Fatihah. Iya. Tapi yang pertama kali ketika dengar nama itu yang dulu pernah ini ya sama Budi Andu sama Pepi itu. Oh ya, yang di Benar, ya? salah satu televisi swasta itu ya. Jadi saya tidak membahas orangnya, kita di sini membahas tentang Ustaz. Nah, Ustaz sendiri itu sebenarnya dari bahasa Persia. Oh, dari bahasa Persia. Malah Bukan dari Arab. Bukan Arab malah. Oh, saya kira Karena kalau bahasa Arab hampir tidak ada kan. Huruf ta dengan ga itu bersatu nggak ada. Susah. Hampir sangat susah. Kalau bahasa tidak Arab, hampir semua kata Arab nggak ada. Dalam satu kata huruf ta dan ga bersatu nggak ada. Bisa dicari di Quran satu kata nggak ada sama sekali. Jadi dari Persia diserap. Nah, dikatakan Ustadz ya tadi artinya tadi ya benar sama kata Kinabar Badar artinya itu pengajar atau guru. Untuk itu bahkan di Arab menggunakan kata Ustadz itu bukan untuk pengajar guru tapi profesor. Jadi ketika sudah S3 lulus dapat gelar Ustadz. Nah itu secara akademis di mana? di Arab. Di Arab sendiri kata Ustadz digunakan untuk akademis itu gelar akademis. Ketika profesor dapat gelar Ustadz itu di Arab. Nah yang jadi masalah di Indonesia. Kenapa? Kalau di Indonesia? Di Indonesia ini kata Ustadz banyak. Kalau dulu nggak ada bahkan. Awal-awal dulu adanya kiai, ulama, alim ulama, dan itu beda-beda sendiri. Ada tergantung golongan sendiri. Ustadz juga agak belakangan gitu ya. Setelah kiai, setelah ulama, baru ada Ustadz. Makin lama, makin banyak yang ngaku-ngaku Ustadz. Ngaku-ngaku Ustadz. Bentar, ini kalau bilang ngaku-ngaku Ustadz berarti yang sekarang ini lagi ngaku-ngaku gimana? Ya ngaku. Tapi tergantung kita, Ustadznya Ustadz apa? Oke, berarti Ustadz itu ada golongan-golongannya gimana maksudnya? Bisa digolongkan sesuai kita yang mengatakan dia Ustadz. Contohnya misalnya seperti ini. Tadi kan Ustadz guru. Kalau kita melihat secara umum di Indonesia, Ustadz itu adalah guru agama atau yang memberi kita tentang ilmu agama. Itu seorang dai, seorang apa itu bisa dikatakan Ustadz. Nanti beda lagi di sekolahan basic agama, basic Islam, misalkan Islam terpadu atau madrasah, itu guru apapun dipanggil Ustadz. Guru olahraga, ini guru pramuka misalkan, pembina pramuka, itu dipanggil Ustadz. Dipanggil Ustadz. Yang manggil seluruh siswa, orang tua siswa itu manggil Ustadz semua. Ustadz kalau untuk yang pria ya, kalau yang wanita kan Ustazah. Itu berlaku untuk semua pengajar di sekolah-sekolah yang tetap basicnya Islam, seperti madrasah gitu ya. Itu salah satu golongan yang pertama. Tapi tunggu dulu, jangan dilanjutin dulu. Kita break terlebih dahulu, oke? Kita akan lanjutkan obrolan ini setelah break berikut ini. Tetap di Adidas Channel. Oke, kita kembali lagi di Adidas Channel dalam konten sharing gun. Jadi kita akan lanjutkan pembahasannya. Tapi ini kok narasumber kita malah sambil nge-es atau ngopi itu gimana? Ini ngomong-ngomong kamu tuh minum apa, Pak? Ini kopi sarang. Kopi sarang. Sarang. Rasanya gimana? Rasanya ada karamel gitu. Pokoknya enak banget ini. Ini produk dari Ono Kopi. Pokoknya ono wae kopi ini. Weh, jadi buat teman-teman tahu kita sedang berada di Hotel Rubagraha Jogja. Terima kasih Hotel Rubagraha Jogja yang sudah memberikan fasilitas dan tempatnya untuk kita membuat video, dan juga ini kopinya enak ya Pak? Enak, mantap. Usmu juga minum apa? Ini namanya srengenge. Srengenge. Kalau bahasa Jawanya itu artinya matahari. Ini juga produk dari Ono Cafe.
Lidah kan lidah Jawa, serengenge. 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 Tapi enak, seger. Wah, ini enak. Mereka udah minum, saya kok nggak minum, itu gimana itu? Waduh. Oke, bisa kita lanjut Pak? Lanjut aja. Bisa kita lanjut Pak? Oke. Kita akan lanjut pembahasan kita yang tadi. Yang pertama tadi Usmu sudah menjabarkan salah satu golongan dari Ustadz. Salah satu ya? Iya, salah satu dulu. Dan yang kedua saya akan coba tanya ke Kitampar Badar ini selanjutnya ini. Kalau menurut Kitampar Badar menanggapi dari tadi Usmu tadi ya, gimana? Apakah Anda juga setuju seperti yang pandangan Usmu tadi? Oh, kalau saya mah baru tahu itu. Kamu baru tahu? Ini yang kesal beneran ya. Kalau saya kan dukun ini sebenarnya, bukan ustad saya. Iya. Terus? Ya saya baru tahu kalau ustad dari bahasa Persia. Oh iya juga ya. Bahasa Arab tuh nggak ada T sama D Z gabung tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti baru tahu. Baru tahu saya malah. Oke, jadi setuju ya dengan pendapatnya? Iya, sangat setuju, Ustaz. Ustaz ya. Mungkin ada tambahan versi dari Kitampar Badar. Kita dari kacamata Kitampar Badar melihat sekarang ini yang sedang trending ini tentang Aldi Tahir yang mengaku sebagai Ustaz. Sebetulnya tidak cuma Aldi Tahir ya, kalau saya lihat ya. Banyak selebriti yang mungkin bisa dibilang nggak laku mungkin di TV ya. Atau kurang job. Atau mungkin yang pansos kayak orang-orang biasa yang pansos itu kan juga banyak Pak. Bahkan dukun mengaku Ustaz kan juga ada. Oh, banyak. Tuh pendapat dari Kitampar Badar. Kita akan coba lanjut untuk Usmud yang selanjutnya. Tadi Usmud kan masih ada satu golongan yang baru saja dijabarkan oleh Usmud. Itu sebenarnya ada berapa Mud? Banyak. Banyak. Tapi kita ambil yang ini aja ya, yang sering kita temui aja ya Pak. Oke. Tadi kan udah yang pertama yang itu menurut pandangan dari misalkan contoh seperti pengajar yang ada di madrasah. Nah, yang kedua ini apa? Ada yang kedua juga sudah disinggung tentang gelar akademik. Gelar akademik. Oh ya, udah ada dua. Yang di mana tadi? Arab. Di Saudi ya. Saudi, di Arab. Siap juga. S3 itu bisa dipanggil sebagai ustaz. S2 belum ya? S2 belum. Waduh. Profesor. Jadi ustaz tuh sekelas profesor. Profesor dulu. Kalau dokter Susah ya? Susah ya kalau di sini. Di sini susah ya. Di sini tinggal ngajar alif, ba, ta, ini udah dipanggil sama sama anak kecil ya. Iya, iya. Ini harus di sini. Ya. Terus selain itu Mud, ada golongan apa lagi? Nah, golongan yang kedua agak tinggi dikit. Yang ketiga dong. Oh, yang ketiga agak tinggi. Iya. Jadi ustadz yang bisa dikatakan ustadz itu dia harus menguasain ilmunya, benar-benar dikuasain. Ilmu apa? Ilmu agamanya dari segala sudut, entah fikihnya, entah Qur'annya, tafsir dan sebagainya, dan dia mengajarkannya. Nah, itu baru bisa dibilang ustadz. Jadi menguasain dulu, paham benar-benar dari segala sudut, dia paham dan dia mengajarkannya. Nah, itu dibilang ustadz. Itu yang ketiga. Bisa lagi loh. Itu lebih tinggi. Kalau yang pertama asal pengajar mau ngajar ikro, ngajar di TPA kecil harus dibilang ustadz. Kalau yang pertama. Terus ada lagi nggak yang selanjutnya? Yang kira-kira sering kita jumpai nih? Penghormatan. Penghormatan. Kayak contoh kiai tadi sama ustadz. Ketika di suatu daerah ada sesepuh orang tua yang dituakan dan ilmunya lumayan, nggak bisa dibilang tinggi, nggak bisa dibilang rendah, tapi dipandang intinya suatu penghormatan bisa dibilang ustadz. Sama seperti kiai kan nggak mesti ustadz, nggak mesti paham agama, mesti yang penting buat penghormatan, dituakan itu bisa dipanggil kiai. Bahkan barang juga bisa barang. Nih saya jadi sempat kepikiran ini. Yang definisi kiai itu apa sebenarnya ini? Kiai itu ya sama. Kiai itu apa? Kiai itu apakah sesosok orang yang dituakan atau mungkin bagaimana, atau orang yang ilmunya tinggi itu bagaimana? Karena nggak cuman orang, malah kadang ya itu tadi yang Ustaz bilang benda seperti contoh misalkan kayak pusaka-pusaka di Jogja. Oh, di keraton, kereta kiai siapa itu kan ada, gamelan kiai siapa itu kan ada. Bahkan selamat apa ya? Kiai Selamat, nama Kerbo. Oh iya. Kerbonya dipanggil kiai. Iya. Menurut Anda gimana itu? Ya itu kan Sebutan atau apa? kiai itu untuk orang yang dituakan dihormati. Kiai. Jadi sebenarnya Tapi kan jadi bukan hanya orang jadinya. itu kiai itu orang yang dihormati, kemudian ki itu untuk laki-laki.
Oke. Jadi kalau perempuan ya nyai. Oke, ya. Nyai. Oke, jadi Kemudian disingkat jadi nyai. oh ya. Kalau ustadz itu lebih condong ke Islam malah ya, pasti ke Islam ya. Kalau kiai tidak harus ya malah. Tidak harus. Oh ya. Jadi ada tingkatnya nih teman-teman. Jadi buat kalian ketahui biar makin tahu nih. Oke, jadi tadi ada berapa golongan tadi? Kalau ustadz? 4. Ada tambahan? Nah, yang paling bahaya ini. Wah ini. Ada lagi Kayak lebih tinggi lagi. Bahaya ini. Yang bahaya Saya itu sensitif banget ini. yang dibilang ustadz, tapi dia sudah mencakup. Ibaratnya itu fuqaha, Apa itu? alim ulama yang menguasai tafsir, menguasai fikih, menguasai hadis, menguasai semuanya, semua bidang bahasa Arabnya semuanya dikuasain dan dibilang ustadz. Nah ini semua orang nanti ngacunya meminta hukum, meminta saran ke beliau, minta fatwa dan sebagainya ke ini. Nah ini juga dibilang ustadz. Yang bahaya, yang dibilang ustadz yang ngajak abata distatuskan sama dengan ustadz ini. Nah itu yang bahaya. Tapi itu ada memang. Ya Tergantung seperti kita itu. tadi. Kalau ini ustadz, keilmuannya baru yang ngajak ustadz Yang TPK, abata, tapi orang banyak mandang ini dan menguasai semuanya, minta tanya hukum ini ke ini, Oke, tanya ini yang bahaya. Oh iya. Karena dia bisa menyesatkan. Jadi belum ini ya, belum istilahnya. Kapasitasnya belum. Iya, kalau saya belum teruji baru kata. Yang bahaya, kapasitasnya masih sangat bawah, tapi semua orang mengustatkan dia. Nah itu yang paling bahaya. Oh itu yang paling bahaya ya kalau misalkan ada sosok yang seperti itu. Tapi masyarakat, orang umum menganggap dia sebagai yang paling tinggi. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi kita ambil ini aja ya, 5 tadi ya, 5 poin tadi ya. Ya Ustaz tadi menurut Usmut ada 5 tadi, 5 golongan tadi. Jadi kalian teman-teman yang menyaksikan video ini bisa diambil kesimpulan sendiri. Kira-kira sosok Aldi Tahir itu masuk yang golongan mana? Atau kalian punya jawaban sendiri? Kira-kira Aldi Tahir itu cocok gak dipanggil Ustaz? Atau sudah pantas atau tidak dipanggil Ustaz? Kalian tulis saja di kolom komentar dan jangan lupa sertakan alasannya. Tapi ingat ini hanya sebatas sharing ya, kita nggak usah gontok-gontokan atau apapun yang lain sebagainya. Dan akhirnya saya sudah datang. Oke, terima kasih. Oke, akhirnya sudah datang. Jadi buat kalian ketahui, ini adalah saya yang kedua sebenarnya. Ini tetap dari produk dari Ono Coffee tadi. Belum ini kita break dulu lah ya. Saya mau minum dulu. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi. Tetap di Adidas Sore Channel. Sudah kembali lagi. Ini seger banget. Ini es kopi cincau dari produk Ono Kopi. Ini seger banget. Ini perdebatannya agak panas nih tadi, jadi saya ngadem dulu. Oke, kita sudah sampai di segmen terakhir. Kita akan coba tanya ke dua narasumber kita. Kira-kira tips untuk menyikapi fenomena yang saat ini sedang kita bicarakan ini, kira-kira bagaimana dari Ki Lindu Haji Sampar Badar? Kalau saya Pak masih menggunakan ilmunya Mas Abra. Oke. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan menanggapi situasi apapun. Nah, misalkan ada berita ini, nah itu berita masuk apa? Masuk lingkaran apa? Jadi kita harus punya 3 buah lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran pengaruh di sekitar kita. Jadi sebagaimana besar kamu bisa mempengaruhi terhadap sesuatu itu yang jadi masalah itu. Itu lingkaran pertama yang paling penting dan paling utama, ya. Kemudian ada lingkaran kedua, itu lingkar peduli, lingkar kepedulian. Contohnya itu misalkan ada korban bencana, kan kita tidak bisa menghentikan bencana nih, bisa kita cuma peduli nyumbang. Nah itu masuk dalam lingkaran kepedulian. Berita-berita semacam ini itu masuk dalam lingkaran ketiga yang lebih jauh, lingkar perhatian. Ya cuma jadi perhatian aja, tidak usah dibikin pusing. Oke, berarti karena kita tidak bisa mempengaruhi itu, berita itu tidak bisa kita pengaruhi dan kita tidak perlu memberikan itu. berarti setiap orang bebas untuk memiliki asumsi sendiri jadinya malah. Iya, itu terserah Anda, itu mau kamu masukkan ke masalah apa. Misalkan
misalkan ada orang nyebrang lampu merah, nabrak lampu merah, terobos, aduh itu gimana itu, aku pusing ada orang, ya kan enggak? Iya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, itu kan hanya sekedar lingkaran perhatian kita aja, cuma sekedar lewat gitu. Jadi yang saat ini sedang mengemuka kita masukkan ke lingkar yang tadi Yang politik lingkaran itu, perhatian aja, yang perhatian aja. yang jauh. Enggak. Jadi intinya kita nggak usah terlalu menanggapi dengan sangat serius. Iya, nggak perlu. Ya diiyain aja gitu. Gampang. Lanjut, terus nih, menurut kamu gimana? Sudah dibahas, dia termasuk di lingkaran yang jauh dari kita. Kita nggak bisa ngubah dia juga, nggak ada hak kita ngubah dia. Kita juga nggak terpengaruh sama. Dan lebih pasnya bukan perhatian, tapi abaikan. Itu jauh lagi ya. Lebih jauh lagi. Nggak penting banget loh. Jadi ada perhatian, ada abaikan. Dosen yang kedua seperti itu malah. Nah, tapi untuk secara yang dekat kita, ketika ada orang siapapun itu mengaku ustadz, sebaiknya sikap kita yang pertama kita lihat dulu. Dia itu mengaku ustadz misalkan, kita lihat, kita sikapin. Pertama, apakah keilmuannya pantas dibilang ustadz? Ilmu agama tentunya, karena di Indonesia. Yang kedua, perilakunya lah. Nah, banyak yang ustadz, tapi perilakunya Menyimpang. sangat jauh. Dugem misalnya. Banyak lah. Ustaz nggak boleh dugem. Tergantung ustadz mana. Kalau ustadz matematika, Oh ya, guru ya yang tadi ya yang. Kalau ada yang kayak kayak tadi. ya. mengajar sulap juga ustadz. Oh iya ya. Berarti saya juga ustaz berarti. Kamu kan. Ya lanjut gimana? Dan yang paling penting tadi, jangan ketika tidak cocok ilmu dan perilakunya, kita jangan menempatkan dia di tempat yang paling atas. Jangan nanya hukum atau nanya apa ke dia. Nah, itu yang paling penting tadi, yang perlu digarisbawahi. Cukup di situ sebenarnya. Oke, tapi ini agak mengganjalnya gini. Kalau saya mau tanya kepribadian kamu sendiri sih, kamu sendiri bisa dipanggil ustadz itu kenapa? Rekam jejak kamu gimana kok bisa sampai kamu dipanggil ustadz? Ini cuma sebagai contoh aja biar teman-teman tahu kenapa kok kamu bisa real dipanggil ustadz dan sudah banyak yang mengakui kamu itu memang sebagai ustadz meskipun kamu masih muda, bahkan kamu aja lebih muda dariku. Soalnya saya dipanggil ustadz dari SD malah. Oh udah Dari SD dipanggil ustadz. Bisa, nggak bisa. Menarik ini. nah gimana Pertama gini. bisa diringkas ini gimana? Dari keturunan. Oh dari keturunan. Bapak saya itu, jadi gombalan. Itu bukan bapak kamu loh Oh, itu. Bapak saya ini sesosok orang yang ditokohkan di agama. Oh agama. iya. Nah, Tokoh jadi yang berpengaruh ya. ya, saya Kiai ya. Kiai. Kiai. Kayak saya dari kecil panggil Ustaz. Berarti Gus juga bisa dipanggil ini. Bisa. Gus seharusnya ya. Teman salah satu teman kita manggil saya Gus. Oh iya. Yang bawa boneka. Oh iya. Mas Adit, Mas Adit manggil saya Gus. Terus Nah, setelah itu saya dari SD udah ngajar di mana-mana, ngajar Quran. berarti kamu SD udah khatam. Belum SD udah khatam. Dan itu khatamnya sama guru besar. Jadi guru besar salah dikit, wah, Pantas muka kamu gepeng. Oh iya. TK sudah hatam. saya nggak TK. Tapi sebelum SD udah khatam. Oh sebelum masuk itu sudah hatam. Udah khatam. Usia berapa itu? 5. Gila. Ya Dan khatamnya benar-benar dari guru yang besar. Dari guru beneran ya. kalau ini udah ustadz beneran kan? Ini aku nggak mau debat kalau yang ini. Terus dari SMP sering dikirim. Jadi bulan puasa dikirim ke sini buat ngimamin sholat tarawih dan kultumnya. Itu usia? SMP. Jadi dikirim kemana-mana. Tahun ini dikirim ke pelosok sini, di pelosok sini, full 1 bulan, kadang 20 hari. Buat jadi imam sama kultumnya. Terus Nah dari situ orang manggil Ustaz. itu SMP udah panggil ustadz. Iya. Terus semakin kesini Ya lanjut lah. gebrakan apa lagi memangnya? Terus dikirim ke Jawa sekarang ya? Ya sekarang kan ke Jawa. Kamu kan dulu di mana? Di Kalimantan. Kalimantan. Dari Nyantri Kalimantan dari ke sini. SMP nyantri, SMA nyantri, terus kemarin sempat nyantri sambil kuliah di Jawa Timur juga. Itu baru nyantri lagi di Jogja. Sekarang kemarin masih nyantri terus. Sekarang ngajar. Sekarang dia ngajar di IT, Islam Terpadu. Kalau Ngisi dakwah juga. ngisi pengajian anak, pengajian remaja, pengajian umum sering. Jadi gara-gara itu dipanggil Ustaz. Kamu setuju dia dipanggil ustadz? Wah ini ustadznya sudah
sudah jauh ini. Saya setuju. Sudah. Gimana, Bung? Setuju. Ini kita setuju semua ini. Nah, ini kita semua udah setuju kalau dia dipanggil Ustaz. Saya baru tahu ini. Nah, ini tugas teman-teman yang nonton di sini. Kira-kira gimana untuk sosok Aldi Taher? Itu cocok nggak dipanggil Ustaz? Melalui rekam jejaknya mungkin kalian tahu, atau dilihat dari sekarang apa yang sudah beliau lakukan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa ini hanya sebatas sharing, jadi kita nggak usah terus serius ya, tadi nggak usah terlalu apa tadi, Nggak usah terlalu peduli. nah jadi Karena hanya sebatas sharing aja. Jadi pokoknya apabila ada kata-kata kami yang kurang enak, kurang nyaman lah, atau kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk penonton setia Adit Espero Channel dimanapun Anda berada. Tetap saksikan Adit Espero Channel karena masih ada video-video lainnya yang pastinya akan menarik untuk disimak. Dan akhir kata, saya Adit Espero dan Kita berbeda. bersama Kak Usnud kita undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.